Gins Teknik dan Entertainment, Jalan Besar Biru-Biru nomor 21, menyediakan jasa foto dan syuting video. Silahkan hubungi kami di nomor WA 0813 75 39 0285. Gins Teknik dan Entertainment mempersembahkan dokumentasi video kerja Pasu-Pasu Tumbuk RD Mubayu, Juliani Berubarus, Ras Julwanda Marbun. Pemasu-masu, Senin, 26 Januari 2026, I Gereja Betani, Jalan Jamin Ginting, Pasar 7, nomor 22, Padang Bulan, Medan. Kerja adat, Selasa, 27 Januari 2026, I Jambur Sada Arihta, Tanjung Sena, Kecamatan Biru-Biru. Ku telah berjanji di hadapanmu akan tetap setia dan selalu menyayangi dalam apapun keadaannya. Tak dapat ku ingkari, hanya kau kekasihku. Sebab apa yang telah dipersatukan Allah, Kristus dan jemaat telah menjadi saksinya. Tak akan dapat dipisahkan oleh apapun juga, sampai maut yang memisahkan kita. Ku telah berjanji di hadapanmu akan tetap setia dan selalu menyayangi dalam apapun keadaannya. Tak dapat ku ingkari, hanya kau kekasihku. Sebab apa yang telah dipersatukan Allah, Kristus dan jemaat.
dalam acara selanjutnya, pembacaan biografi. Yang pertama, mempelai pria, nama Julwanda Marbun, tempat tanggal lahir Tamora 25 Juni 1996. Ayah Johnson Marbun dan ibu Resti Borus Tompul. Anak ketiga dari 7 bersaudara. Mempelai wanita, nama Juliani Murwarus, tempat tanggal lahir Bekala 28 Juni 1998. Ayah Yusuf Barus, ibu Juwita Boru Pranginangin. Anak keempat dari 4 bersaudara. Inilah yang akan menerima pemberkatan sore hari ini. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita Yesus. Kita berharap semuanya berjalan dengan baik, karena Tuhan kita baik dan luar biasa. Amin. Baik Bapak Ibu yang terkasih, kita akan masuk dalam acara ibadah kita. Kami mau menyapa keluarga besar dari Marbun. Shalom. Keluarga Marbun, shalom. Keluarga dari Barus, shalom. Lebih kencang, shalom. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Kita percaya Tuhan yang mempersatukan kita di tempat ini. Amin. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau tinggikan Tuhan, Raja di atas segala raja. Kita katakan satu pujian kepada Tuhan. Semua baik, semua baik. Haleluya. Kami ingin Engkau yang berkarya di tengah-tengah acara pemberkatan pernikahan ini. Kau yang hadir, Kau yang mengambil alih. Semua baik Tuhan Kau berikan bagi kami. Kau mempersatukan kedua mempelai di tempat ini, Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita katakan dari semula. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dan tanganku dalam rencana. Katakan rencana indah, rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Katakan kembali pujian ini bersama-sama. Kau terapkan hidupku dan tanganku dalam rencana, rencana indah, rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang berkatakan semua
Kemuliaan bagi nama Tuhan, Raja di atas segala raja, Bapa yang baik. Hari ini kami sungguh-sungguh bersuka cita Bapa. Kedua keluarga, baik keluarga Marbun, keluarga Barus juga, semua undangan jemaat bersuka cita. Karena hari ini Bapa, Engkau telah menjadikan dua insan menjadi satu, diberkati dalam pemberkatan kudus. Pada kesempatan ini juga Bapa, kami berdoa lewat kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Kiranya itu juga Bapa menjadi bekal yang baik, menjadi pondasi yang baik bagi calon mempelai ini. Begitu juga kedua belah pihak keluarga Bapa, ini juga akan menjadi terang bagi kami, menjadi kekuatan baru bagi kami, sehingga kami punya pemahaman bahwa kami punya Tuhan yang begitu luar biasa, yang sangat-sangat mengasihi kami, yang selalu menolong kami dalam setiap langkah kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati bibir mulut hamba-Mu, pakai hamba-Mu pada hari ini, pada saat ini menjadi berkat bagi setiap jemaat keluarga yang hadir di tempat ini. Begitu juga Bapak, lewat kebenaran firman-Mu, kami percaya semua kami yang ada di gereja ini semuanya akan pulang penuh dengan damai sejahtera sukacita. Terima kasih Bapak, kami sambut kebenaran firman-Mu melalui Putra-Mu yang kudus, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang percaya. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Silakan dulu saudaraku. Shalom. 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 Saudara bersuka cita hari ini? Ya, pasti bersuka cita. Ya, apalagi kedua calon mempelai kita ya, mereka sangat bersuka cita. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, di acara pemberkatan hari ini saya mengambil satu tema, yaitu bangunlah cinta setelah jatuh cinta. Bangunlah cinta setelah jatuh cinta. Kenapa? Karena jatuh cinta itu gampang saudaraku. Kadang-kadang seorang laki-laki atau seorang perempuan melihat lawan jenisnya yang menarik, cantik, ganteng, yang parasnya yang aduhai, makanya ada dibilang cinta pada pandangan pertama. Ya, lewat mata saja ya kita bisa jatuh cinta. Makanya ada pantun, dari mata turun ke hati. Jatuh cinta itu gampang. Ya, tetapi saudaraku, yang susah itu adalah membangun cinta. Bagaimana nanti pasangan ini setelah mereka kemarin, saudaraku, mungkin beberapa tahun yang lalu bertemu dan memutuskan untuk jatuh cinta, saling mencintai. Sekarang mereka, saudaraku, memutuskan untuk membangun cinta lewat pernikahan kudus. Nah, ini bukan akhir ya, bukan akhir dari cinta kalian berdua, tetapi ini adalah awal kalian untuk membangun cinta.
Amin. Ya. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kita menyaksikan sesuatu yang indah. Kenapa? Karena dua insan yang pernah jatuh cinta, hari ini mereka memilih untuk membangun cinta mereka di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Begitu juga keluarga besar. Ya, mereka sudah berani memutuskan. Kalau dulu kan mereka hanya terlena dalam cinta, apalagi kalau sedang kasmaran, ya. Dunia ini rasa milik berdua. Kalau yang lain mungkin dianggapnya ngontrak semua. Nah, itu yang mereka rasakan. Tetapi hari ini ketika mereka dihadapkan dalam pemberkatan kudus, mereka sudah punya komitmen untuk membangun cinta. Siap untuk membangun cinta? Saudara Julwanda dengan Juliani Burbarus siap? Jadi kalau sudah siap, tidak ada lagi gigi atret, ya. Yang ada cuma gigi maju sama gas, rem pun nggak ada. Nggak ada gigi mundur. Nah, jadi makanya dalam Kristen itu tidak ada kata perpisahan kecuali kematian yang memisahkan. Nah, itu janji kita sebagai orang Kristen. Jadi kalau sudah diputuskan sekarang untuk membangun cinta, kalian berdua harus selalu sama-sama membangun cinta kalian. Amin. Banyak orang bisa jatuh cinta, tetapi tidak semua orang bisa membangun cinta. Ada di tempat ini semua, kita semuanya berani untuk membangun cinta. Amin. Ya, sanggup untuk membangun cinta. Jatuh cinta itu, saudaraku, bisa dengan gampang, cepat. Seperti yang di awal tadi saya katakan, kita lihat saja kadang-kadang lawan jenis kita, pasangan kita bisa langsung jatuh cinta. Tapi membangun cinta itu belum tentu, ya. Karena membangun cinta itu membutuhkan komitmen seumur hidup. Seumur hidup. Jangan nanti kalian kira, ya, Wanda kira nanti apa-apa 2-3 tahun ini lagi nanti berubah lagi hatiku, cari lagi yang lain. Gak boleh seperti itu. Membangun cinta itu harus seumur hidup. Kemarin saudaraku, ketika kami konseling pranikah, karena mereka jauh di negara sebelah, di negara tetangga kita, negara jiran, kami melakukan konseling pranikah melalui online, video call. Jadi mereka sudah berjanji bahwa mereka akan selalu setia sampai maut memisahkan, sampai kakek nenek. Itu janji mereka. Jadi dalam kelimpahan, baik dalam duka, baik dalam suka, semuanya mereka harus sepakat dan sehati. Amin. Amin. Pemberkatan hari ini bukan akhir cinta mereka, tetapi justru awal dari pembangunan cinta yang sejati. Nah, jadi ingat, ini bukan akhir. Jangan nanti setelah diberkati, setelah besok selesai pesta, kalian bilang, oh kami sudah bebas, oh nggak ada lagi beban. Justru lembaran baru dimulai. Apa yang menjadi tiang dalam pernikahan? Seperti kita membangun sebuah rumah. Di awal kita bangun fondasi, baru kita bangun tiangnya. Nah, semua sudah dipelajari. Jadi kalau kita sudah belajar, seharusnya ya, kita sudah paham dan mengerti. Yang pertama itu adalah jatuh cinta itu adalah perasaan, tetapi membangun cinta itu adalah keputusan. Ya, kalau jatuh cinta itu kan semuanya bawa perasaan. Tetapi ketika kita masuk dalam rumah tangga, kita sudah bersedia untuk membangun cinta kita bersama pasangan kita, maka itu adalah sebuah kebutuhan. Waktu kalian jatuh cinta kan, pasti ada ketertarikan. Mungkin si Wanda melihat Juliani Burbarus, langsung dia, siapa ini ya? Dari mana ini? Seperti bidadari ya, yang baru turun dari langit. Mungkin itu perasaannya, ada rasa ketertarikan, kekaguman. Dan ketika mereka perkenalan, jalan, ketemuan, makan bakso mungkin ya, dari mereka bercerita, ngomong
ada rasa nyaman, ada rasa nyambung. Mereka punya prinsip yang sama, sehingga mereka lewat emosi, mereka akhirnya menjalani hubungan mereka dengan hati yang penuh bahagia. Begitu kalau jatuh cinta. Namun Alkitab mengajarkan kita hari ini bahwa kasih sejati lebih daripada perasaan. Ya, lebih daripada perasaan. 1 Korintus 13 ayat 4 katakan, kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Jadi kalau Wanda sama Juli sudah menyatakan cinta, buktikan dengan kasih, dengan sabar. Kemarin kita sudah belajar bahwa dalam rumah tangga tidak mungkin tidak ada konflik, tidak mungkin tidak ada pertengkaran. Bagus itu. Saya bilang bagus, saudaraku. Kenapa? Karena lewat konflik itu kita akan belajar mengenal karakter pasangan kita masing-masing. Jadi jangan pernah kita katakan lagi, jangan pernah kalian berantem, jangan pernah kalian bertengkar. Gak apa-apa mereka bertengkar. Yang penting setelah mereka bertengkar, mereka lebih saling mengenal satu dengan yang lain. Acara ini saya sebagai hamba Tuhan ingin mengajukan pertanyaan kepada orang tua mempelai laki-laki. Apakah saudara dengan sungguh-sungguh, bebas, tanpa paksaan, telah bersedia mengantar anak saudara ke hadapan Tuhan untuk menerima peneguhan dan pemberkatan nikah hari ini? Jika saudara berdua bersedia, jawablah secara bersama, kami bersedia. Kami bersedia. Terima kasih kepada kedua orang tua mempelai wanita. Saya ingin mengajukan pertanyaan. Apakah saudara dengan sungguh-sungguh, tanpa paksaan, bersedia mengantar anak saudara ke hadapan Tuhan untuk menerima peneguhan dan pemberkatan nikah hari ini? Jika saudara berdua bersedia, jawablah secara bersama, kami bersedia. Kami bersedia. Terima kasih kepada sidang jemaat, hadirin dan para tamu yang kami kasihi yang menyaksikan pemberkatan nikah ini. Saya bertanya, apakah saudara sekalian mau mendukung dan mendoakan kedua saudara ini dalam hidup nikah mereka? Kalau sidang Tuhan dan para hadirin mau, harap bersama-sama menjawab, kami mau. Kami mau. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, untuk kepada petugas, mana Bang Sipai, untuk boleh abang aturkan untuk pendatangan dokumen Bang. Di mana meja kita? Ini yang pertama, nanti kedua mempelai dulu, yang laki-laki dan perempuan untuk menandatangani, baru nanti orang tua laki-laki dan diikuti oleh orang tua perempuan. Baru nanti ada saksi dari keluarga, dari perempuan dan laki-laki dan perempuan, baru ada saksi dari keluarga. Oh, yang sana aja. Boleh diaturkan itu situ nanti satu-satu. Iya. Ah, deh, mantap ya. Sini ada. Dipanggilkan Bang, siapa dulu? Ini kameranya tertutup. Ibu, pijak aja itu. Pijak. Ah. Nggak apa-apa, dari bawah ya. Mana? Biar dari sana aja tekan. Apa nanti ini lagi, ini lagi. Oke. Sini kan. Ya. Yang pertama mempelai laki-laki dulu. Tekan. Yang pertama mempelai ya. Iya, mempelai laki-laki. Yang di atas. Juanda Marbun. Orang itu ya. Oke, Juanda Marbun. Silakan. Sini ya. Oke, yang kedua mempelai perempuan Juliani Borubarus.
Ya. Yang ketiga, saksi dari pihak mempelai pria Johnson Marbun. Biasa ya saudara ya, bukan secara kebetulan karena semua yang tanda tangan ini semuanya namanya diawali dari huruf J, ya huruf J. Dan yang memberkati hari ini adalah Tuhan Yesus. Terus, Nah, oke. ya sekarang terus. Saksi dari pihak mempelai wanita Joshua Barus. Oke. Saksi dari jemaat Jamsi Sipayo. Mana orangnya? Oke. J semua ya. Oke. Oke, sudah. Sumanda Marbun dan saudari Juliani Burbarus, hari ini kalian akan diberkati dalam keberkatan kudus. Sebagai orang Kristen, saudara tidak boleh melangsungkan pernikahan seperti orang kafir. Oleh sebab itu, dengarkanlah firman Tuhan sebagai dasar pernikahan orang Kristen yang tertulis dalam Matius 19 ayat 4 sampai 6. Jawab Yesus, "Tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Lagi pula, Ia berfirman, karena itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia." Jadi titah nikah ini mengungkapkan paling sedikit 3 hal, yaitu yang pertama, pernikahan Kristen adalah pernikahan monogami, yaitu pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita. Yang kedua, pernikahan Kristen adalah karya Allah, satu lembaga ilahi karena Allah yang mempersatukan, karena itu Ia kudus. Dan yang ketiga, pernikahan Kristen untuk seumur hidup, tidak boleh diceraikan oleh manusia, khususnya saudara berdua. Bagi suami berlaku firman Tuhan dalam Efesus 5 ayat 25 sampai 28. Dengarkan suami. "Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian Ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut, atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri." Kepada istri, bagi istri berlaku firman Tuhan Efesus 5 ayat 22 sampai 24. "Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, maka seperti Kristus adalah kepala jemaat, Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu." Jadi rahasia ini besar, tetapi aku masukkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Amin. Saudara Julwanda Marbun dan saudari
Juliani Berbarus, saudara telah mendengarkan firman Tuhan sebagai dasar hidup suami istri orang Kristen. Sekarang jawablah pertanyaan saya berikut ini. Saudara Julianda Marbun, bersediakah engkau menerima Juliani Berbarus sebagai istrimu dan hidup bersamanya dalam perkawinan suci seumur hidup? Bersediakah saudara mengasihinya sama seperti saudara mengasihi diri sendiri, mengasuh dan merawatnya, menghormati dan memeliharanya dalam keadaan susah dan senang, dalam keadaan kaya dan miskin, dalam keadaan sakit dan sehat, dan setia kepadanya selama saudara berdua hidup? Jika saudara bersedia, jawablah, ya, saya bersedia. Ya, saya bersedia. Terima kasih. Kasih minyak kepada Juli. Saudari Juliani Berbarus, bersediakah engkau menerima Julianda Marbun sebagai suamimu dan hidup bersamanya dalam perkawinan suci seumur hidup? Bersediakah saudara tunduk kepadanya seperti kepada Tuhan, mengasuh dan merawatnya, menghormati dan memeliharanya dalam keadaan susah dan senang, dalam keadaan kaya dan miskin, dalam keadaan sakit dan sehat, dan setia kepadanya selama saudara berdua hidup? Jika saudari bersedia, jawablah, saya bersedia. Ya, saya bersedia. Terima kasih. Kalian boleh saling berhadapan-hadapan. Saya Julianda Marbun menerima engkau menjadi istriku yang sah, satu-satunya mulai dari saat ini dan seterusnya. Aku berjanji akan setia dan bertanggung jawab sepenuhnya, baik pada waktu senang ataupun susah, pada waktu kaya ataupun miskin, pada waktu sehat ataupun sakit. Dan aku berjanji aku mengasihi, menghormati dan menghargai dan selalu hidup bersama-sama dengan rukun dan damai untuk hanya kematian yang dapat menceraikan kita berdua sebagaimana difirmankan Tuhan. Amin. Silakan Juli. Aku, Juliani Berbarus, menerima engkau, Julianda Marbun, menjadi suamiku yang sah dan satu-satunya mulai dari saat ini dan seterusnya. Aku akan setia dan bertanggung jawab sepenuhnya, baik waktu senang ataupun susah, pada waktu kaya ataupun miskin, pada waktu sehat ataupun sakit. Aku berjanji akan mengasihi, menghormati, menghargai, dan selalu bersama-sama, rukun dan damai, dan hanya kematian yang dapat menceraikan kita berdua sebagaimana difirmankan Tuhan. Amin. Amin. Oke. Jadi sudah siap ya, bukan hanya ucapan di mulut tetapi dilakukan ya. Siap? Di hadapan Tuhan dan sidang jemaatnya, saya selaku hamba Tuhan pada hari ini meneguhkan pernikahan saudara berdua di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Karena itu, apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diseraikan oleh manusia. Amin. Jadikan hidupku, sekali lagi semua
atas langit dan bumi. Hari ini Bapa, kiranya Engkau yang meneguhkan pernikahan kedua anak ini. Kiranya mereka selalu berada dalam perlindungan Tuhan. Hidup mereka menjadi saksi bagi Yesus dimanapun mereka berada. Rumah tangga mereka berlandaskan atas firman Tuhan. Dimanapun mereka berada, mereka selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau yang menjaga dan melindungi mereka Bapa, senantiasa dalam kehidupan mereka. Mereka diteguhkan hari ini di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan mengarahkan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang memberkati engkau hari ini. Besok lusa sampai Maranatha, sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Amin. Cincin ini terbuat dari logam mulia yang tidak akan berkarat. Cincin ini tidak berpangkal dan berujung, melambangkan firman Tuhan yang menyatakan kasih yang murni dan tidak berkesudahan. Saudara Juanda Marbun, ambillah cincin ini dan kenakan kepada jari manis kanan kekasihmu dan katakanlah, ini cincin yang tidak ada ujungnya, berikanlah padamu, dan begitu juga rasa sayang kepadamu tidak ada ujungnya. Amin. Saudari Juliani Berbarus, ambillah cincin ini dan kenakan kepada jari manis kanan kekasihmu dan katakanlah, cincin emas ini kusematkan di jari manismu sebagai tanda cintaku kepadamu. Seperti cincin ini bukti cintaku kepadamu yang tidak ada ujungnya dan tidak pernah berhenti. Haleluya. sebagai hamba Tuhan dan di hadapan jemaatnya dan nama Allah, dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, saya menyatakan saudara berdua sah sebagai suami istri. Haleluya. Tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Amin. Berdua. Sekarang kalian sudah sah sebagai suami istri. Jadi Wanda pegang pegangnya. Saudara semua belum, tunggu sabar.
Sudah. Ya, kita juga akan memberikan Alkitab. Jangan disimpan, nanti dibaca. Ini mengkawal omongan kalian. Ya. Seperti yang tadi lagi. Ayo kemari. 1, 2. Lagi. Oke, sudah. Nasihatku ibu hormati orang tuaku agar lanjut berbuah di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibu, dalam doaku berseru, kau sebut namaku di dalam segala hal, namaku di hatimu, tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu
sejahtera Allah Bapa dan bimbingan dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Seluruh keluarga besar, silakan duduk kembali. Baik, kita akan lanjutkan acara kita selanjutnya. Terima kasih ku ucapkan padamu atas dia yang kau berikan padaku. Sekian lamanya ku berdoa, menunggu, menanti janjimu Tuhan. Menjadi satu dalam kasih-Nya, menjadi satu. Kita berdua menjadi satu, melayani Tuhan selama-lamanya. Terima kasih ku ucapkan padamu atas dia yang kau berikan padaku. Sekian lamanya ku berdoa, menunggu, menanti janji-Mu Tuhan. Tulang rusuk yang aku nantikan, Kini ku dapat mendampingi-Mu. tulang rusuk yang aku nantikan. Kini ku telah jadi penolong-Mu. Kita berdua
Di hari ini ada dua hati dipertemukan dalam kasih Tuhan. Di hari ini dua cincin yang diberkati menyatukan kasih yang sempurna.